Baik, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Waktunya belum pas jam 9, tapi kita tetap karena bersemangat. Boleh berikan senyum kiri, kanan, belakang, boleh senyum saja. Tanda semangat kita menyambut rasa gairah kita bersama dengan Tuhan. Kalau saya bilang menyambut Tuhan, Tuhan itu sudah hadir di tempat ini untuk memberikan jamahan yang luar biasa. Saya merinding. Saya katakan kenapa? Karena Tuhan selalu menantikan kedatangan kita, bahwa apapun keadaan kita, apapun kelemahan kita, Tuhan selalu siap menunggu kita. Tuhan selalu siap untuk menjamah kita secara luar biasa. Oleh sebab itu pagi yang luar biasa ini, saya mau mari kita membuka hati kita supaya rasa cinta kita yang meluap-luap, rasa cinta kita yang luar biasa kepada Tuhan itu kita buka kembali. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita duduk, kita merenung, kita merenungkan setiap seminggu ini. Apakah aku terlalu luar biasa Tuhan buat Engkau, sehingga hari-hariku aku memakai setiap perkataanku, setiap kelakuanku, setiap perbuatanku itu menyenangkan Engkau. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Aku boleh hadir di tempat ini untuk boleh memberikan puji-pujianku, mulutku, hatiku Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu layakkan kami pagi ini Tuhan, supaya setiap dosa-dosa yang kami perbuat tidak menghalang berkat-Mu untuk menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, menguatkan iman kita secara luar biasa. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan bentuklah Tuhan, bentuklah
Dan biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan dari lantai ini sampai ke bawah. Kami percaya Tuhan, satu pun tidak ada yang boleh pulang dengan sia-sia dari ruangan-Mu. Namun Kau menjamah kami secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih semuanya Tuhan, perjamuan kudus. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani ambil bagian sekolah minggu, yuk Tuhan, semuanya jemaat-Mu terutama. Kalau hari ini mereka membawa beban mereka yang begitu berat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Kau berikan kekuatan yang luar biasa, sukacita daripada Engkau, penghiburan, kekuatan dari Engkau mengalir buat tubuh kami Tuhan. Kalau saat ini sedang mengalami kesakitan ya Tuhan, kami berdoa Engkau sembuhkan, Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka mengalami Tuhan hal-hal yang tidak mengenakan dalam tubuh mereka, mari Tuhan kami cabut, biarlah sukacita-Mu, penghiburan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya atmosfer dari surga mengalir bau ruangan ini Tuhan, memenuhi hati kami semua, sehingga kami sudah menanggalkan persoalan-persoalan kami, dan kami boleh lagi bergairah di dalam Kau. Kami siap bersukacita ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan haleluya. Boleh berdoa lagi, haleluya. Amin. Mau menari buat Tuhan? Boleh angkat tangannya buat Tuhan. La la la. La la la. Boleh menari buat Tuhan. La
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengumuman untuk minggu ini, setiap hari Senin, Rabu, Jumat kita masih tetap ada mesbah doa di Facebook Arestu Bagiono. Jadi jemaat yang ingin mendengarkannya atau menontonnya silakan. Dan mungkin kalau terlewat bisa diklik kembali. Dan juga kita hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan di tempat ini. Saya percaya yang mau mengikuti atau mau bergabung, kami juga mengundang untuk boleh bergabung. Puji Tuhan. Dan juga untuk kembali lagi hari Minggu ada ibadah umum jam 8, sekolah minggu dan youth. Dan juga kita akan mengadakan Natal di tanggal 25 Desember. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin jemaat yang terkasih mau memberikan persembahan kasih buat persembahan Natal kita, nanti boleh dikumpulkan seminggu sebelum Natal. Jadi biar Natal kita berlangsung dengan baik. Seminggu sebelum Natal, itu tanggal 25, berarti kita masih punya contoh maaf berkat atau ini kita boleh kasih. Nanti kita masukkan ke dalam amplop. Lalu amplop itu tulis persembahan kasih buat Natal ya. Jadi tahu itu persembahan Natal buat Natal kita. Kita masukkan ke dalam kotak di bawah saja. Jadi biarlah semua jemaat yang terkasih di tempat ini mempunyai berkat yang luar biasa. Karena kita tahu ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kalau pekerjaan Tuhan berarti semuanya harus berjalan dengan baik, dengan sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, lumbung-lumbung kita. Ada kesaksian yang luar biasa yang saya boleh katakan bahwa saya dan keluarga bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu lumbung-lumbung kami boleh dibilang segini, tapi percaya bahwa dari semua itu kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah berkata Tuhan kenapa seperti ini, enggak. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Tapi yaitu ada berkat itu bukan bicara materi juga. Ada berkat yang boleh kami terima secara luar biasa, jemaat Tuhan, dan menguatkan keluarga kami. Amin. Amin. Kiranya kita juga jemaat di tempat ini jangan melihat segala sesuatu bahwa berkat Tuhan itu materi. Kesehatan juga. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan karena kesehatan, luar biasa. Ada orang-orang di luar sana, saudara, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan mereka harus mengeluarkan duit sebanyak mungkin. Dan kita bersyukur kita sehat. Yang kedua, keluarga kita masih bisa bersama. Sekarang tahun ini banyak perselingkuhan, ya kan? Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki pasangan yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu saja. Ada berkat-berkat yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, bukan bicara materi. Kalau kita merasakan damai, syukuri, nikmati. Amin. Amin. Kiranya pengumuman hari ini boleh kita ingat dan juga boleh kita lakukan tadi doa-doa mesbah Tuhan keluarga. Ada lagi Pak Gembala Ibu? Ya. Sebentar kita nanti akan mengatang firman Tuhan dalam perjamuan kudus. Kita sembah hati kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajariku mengerti kasih-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kebenaran. Ajariku Tuhan.
utama dalam hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bawa jemaat-Mu ke sana selalu, agar jemaat Tuhan boleh dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan dengan satu tema, ketenangan pikiran adalah ketahananmu. Ya, ketenangan dalam pikiran adalah ketahananmu. Ya, saudara, tahun-tahun ke depan itu bukan bertambah mudah tapi bertambah sukar, ya saudara ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena itu kita harus memiliki ketenangan. Katakan sama-sama, ketenangan. Ya, bagaimana kita bisa bertahan? Ya saudara, bertahan di masa sukar harus memiliki ketenangan dalam pikiran. Ya, karena saudara, pikiran kita itu menentukan arah langkah hidup kita. Ya, karena itu penting sekali saudara, kita memiliki pikiran-pikiran yang benar, ya, seperti yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, ya, ketenangan bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup, ya. Ketenangan itu, ya, bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup saudara, sekitar kita, karena ketenangan itu dalam hati dan pikiran. Katakan sama-sama, ketenangan dalam hati dan pikiran. Ya. Saudara bisa tenang walaupun hidup saudara saat kita diterpa badai. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Ya, ada seorang, ya saudara, yang seorang, ya, guru guru lukis untuk saudara kepada para muridnya untuk menggambarkan tentang ketenangan. Ya, ada yang menggambarkan tentang gunung atau sawah-sawah, ya saudara. Ya, itu berbicara tentang ketenangan, ya. Namun ada salah seorang yang saudara menggambar bagaimana saudara ada badai yang begitu besar, kemudian ada batu karang, dan di atas batu karang itu ada seekor burung yang tetap tenang di atas batu karang itu, saudara, walaupun diterpa badai. Saudara, nah orang yang seperti inilah yang sesuai dengan maksud Tuhan. Amin. Ya, saudara, pikiran yang tenang, saudara, dalam bahasa Jawa itu waras. Ya, kamu udah waras belum? Ya. Nah, waras itu sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, itu saudara, yaitu pikiran yang sehat. Katakan sama-sama, pikiran yang sehat. Ya. Pikiran yang bagaimana? Punya pikiran iman atas janji-janji Allah. Ya. Jadi pikiran kita harus sesuai dengan iman saudara dan saya, sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Ya, hanya orang yang teguh hatinya, ya saudara, dia akan tetap kuat dan bertindak, firman Tuhan katakan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kekuatan menghadapi tekanan terletak pada ketenangan pikiran kita, ya. Jadi saudara, banyak orang nggak bisa tenang karena pikirannya, ya. Karena itu saudara dan saya, kita harus menyesuaikan pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, tekanan hidup pada akhir zaman pasti semakin sukar. Karena Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, dikatakan menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara lihat sekarang tanda zaman semakin sukar. Bahkan di tahun 2023 yang ada yang memprediksi akan ada tahun yang namanya resesi ekonomi. Ya, saudara, kita lihat bangsa-bangsa di Eropa, ya saudara, bagaimana mereka berpacu, ya, untuk bagaimana bergumul, ya, mengenai masalah ekonomi dunia yang semakin merosot, inflasi semakin meninggi. Bahkan saudara, banyak pengangguran, banyak kelaparan. Ya, bangsa Amerika juga sama, saudara, yang dahulu kita kenal sebagai negara yang maju, ya. Namun kita bersyukur kita masih hidup di tengah bangsa kita ini. Amin. Ya, dimana saya percaya peranan daripada
kita sebagai anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, ikut menentukan kesejahteraan bangsa kita, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan katakan bahwa karena itu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat, ya. Saudara perhatikan bagaimana apa yang terjadi kemarin pada pesta Halloween, ya, di Korea Selatan, ya. Orang yang mati bukan hanya di stadion yang di mana, di Malang, ya, Kanjuruhan, itu 100-an lebih meninggal, 130 lebih meninggal, ya. Dan itu terulang, ya saudara, justru pada pesta Halloween, ya. Dan anak-anak Tuhan tidak boleh mengikuti pesta seperti itu, amin. Ya saudara, ya, ada 150 orang yang mati sia-sia, ya saudara. Nah, inilah zaman yang semakin jahat. Nah, saudara, bagaimana pikiran kita dapat tenang? Ya, dapat tenang. Yang pertama adalah miliki pikiran yang harmonis. Coba kita akan baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bagaimanakah kita memiliki pikiran yang tenang? Karena pikiran yang tenang itu, saudara, adalah daya tahan saudara dan saya dalam menghadapi setiap kesukaran. Ya, ingat, tanda akhir zaman banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan oleh karena kesukaran hidup, saudara. Karena itu, saudara, kita harus memiliki pikiran yang tenang, ya, yaitu pikiran yang punya pikiran iman atas janji-janji Tuhan, ya, di atas janji-janji Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana pikiran kita dapat tenang? Miliki pikiran yang harmonis. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai yang ketiga, ya. Coba kita baca ayat yang ke-7 dulu, ya. Ya, ketenangan adalah ketahanan kita, ya. Ayat yang ke-7 dulu kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, ya. Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan sudah dekat datang, saudara, ya. Karena itu saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Dikatakan karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, ya. Saudara mau memiliki ketenangan, amin? Ya, ketenangan dalam pikiran, ya. Jangan kita seperti orang dunia, saudara. Mereka yang pada saat pandemi 2 tahun yang lalu, mereka memiliki pikiran yang macam-macam sehingga banyak kasus bunuh diri, ya, banyak kasus-kasus mereka, saudara, mengakhiri hidup yang sia-sia, ya. Namun saudara dan saya harus menguatkan hati di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, yang pertama adalah miliki pikiran yang harmonis, ya. Coba kita baca di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua dulu, ya. 1 Petrus 4 ayat pertama dan kedua. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, pikiran yang harmonis itu pikiran yang bagaimana? Pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Katakan sama-sama, pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tadi dikatakan, saudara, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi pikiran yang bagaimana? Pikiran yang harmonis, pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Katakan sama-sama 2, 3. Pikiran yang sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Ya, pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara, pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah itu pikiran yang bagaimana, saudara? Yang tadi yang kita baca di ayat yang pertama, pikiran yang rela menderita karena melakukan kehendak Allah. Coba sama-sama katakan, pikiran yang rela
menderita yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi rela menderita. Jadi pikiran kita harus rela menderita kalau itu seizin Tuhan. Ya. Pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah, rela menderita. Pikiran yang rela menderita karena melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, saudara coba tadi dikatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Penderitaan badani, penderitaan daging. Badani itu penderitaan apa? Daging, ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tuhan bilang jangan lawan, jangan balas. Orang buat jahat, jangan balas. Nah, saudara, daging kita sakit gak, saudara? Sakit, ya. Tapi kalau kita lakukan kehendak Allah, saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, di akhir zaman ini, saudara dan saya harus mempersenjatai dengan pikiran yang rela menderita karena kehendak Allah. Bukan lagi penderitaan karena dosa. Katakan sama-sama, bukan lagi menderita karena dosa. Amin. Bukan lagi menderita karena dosa. Tapi kalau saudara difitnah, tapi saudara nggak lawan, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Aduh, nggak bisa Tuhan, nggak bisa, saya nggak bisa digituin. Saudara, coba kita buka dalam 1 Petrus, ya, ke belakang. Kita buka ke belakang 1 Petrus, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Coba kita baca 2-3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Kenapa dibilang kasih karunia? Kalau kita ditekan, kalau kita difitnah, kita nggak balas, tapi kita doakan mereka. Biasanya saudara, kalau orang yang ditekan tapi dia tidak balas, biasanya Tuhan akan tinggikan dia. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, ya, adalah kasih karunia kalau kamu dengan sadar, katakan sama-sama, sadar, waras pikirannya. Kalau orang dunia kan warasnya gini, kalau kamu disakitin, kamu mesti balas. Tapi kalau kita anak Tuhan, warasnya beda. Warasnya kamu jangan balas. Yang setuju katakan amin. Jadi pola pikir orang dunia harus berbeda dengan pola pikir anak Tuhan. Kalau orang dunia bilang, kalau kamu disakiti, kamu harus nyakitin, tambah sakitin lagi. Tapi Tuhan bilang, enggak boleh. Kamu harus doakan dia. Jangan melawan, jangan membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Katakan sama-sama, pembalasan hak Tuhan. Jadi kita harus mempersenjatai dengan pikiran firman yang didasari dengan janji-janji Tuhan. Iman yang didasari dengan janji Tuhan. Kalau saudara tahu kebenaran, kita harus lakukan. Katakan sama-sama, kita harus lakukan. Kita nggak seperti orang dunia, saudara. Ya, Tuhan bilang, itu kasih karunia. Kasih karunia bukan berbicara hanya kamu percaya pada Yesus, tetapi juga kasih karunia berbicara kalau kamu menderita bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Filipi 1 ayat 29, saudara. Jadi kalau saudara dihina, ya, agamamu dilecehkan, Tuhanmu dilecehkan, nggak usah bela-bela Tuhanmu. Kalau kita bela Tuhan kita yang jadi Tuhannya, saudara. Biar Tuhan yang bela kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ayat yang ke-20 kita akan baca ayat 20. 23, sebab dapatkah, ya, keras, 23, sebab dapat dari segi pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nggak ada pujiannya di situ, saudara. Ya, kalau kamu berbuat dosa itu akibat kesalahan yang harus kita tanggung. Amin. Ya, itu upah yang harus kita terima. Tetapi, coba 23, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah waris sebentar, itu kasih karunia. Jadi saudara, pikirannya kita mesti settingnya belok, bukan seperti orang dunia lagi. Yang setuju katakan amin. Tuhan bilang jangan kamu jadi serupa dengan
dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan pikiran. Karena pikiran kita menentukan tindakan. Apa yang ada di otak, itu yang kita akan buat. Kalau otak kita memakai kebenaran manusia, maka kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau pikiran kita, saudara, diisi dengan kebenaran firman Allah, maka kita melakukan, saudara, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi pikiran yang harmonis adalah pikiran yang rela berkorban atau menderita sesuai dengan kehendak Allah. Ya, pada saat kita lakukan kehendak Allah, saudara, kita nggak boleh balas, kita nggak boleh berdusta, kita nggak boleh berbohong, saudara. Bagi orang dunia, kalau saya nggak berbohong, gimana? Kalau nggak jujur, kita nggak bisa hidup ini. Zaman sekarang nggak jujur, wah, ya kita gimana bisa bertahan dalam penderitaan ini, saudara? Berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Ya, Tuhan bilang apa? Orang yang jujur, ya, saudara, itu yang Tuhan berkati. Tuhan dekat pada orang yang jujur hatinya. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya, pikiran yang bagaimana? Pikiran yang rela menderita karena kehendak Allah. Ya. Mengapa kita harus rela menderita, saudara? Karena melakukan kehendak Allah. Ayat yang ketiga kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak kenal Tuhan. Udah banyak waktu yang kita habisin untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan orang-orang seperti orang yang gak kenal Tuhan. Orang Kristen tapi hidupnya sama dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Udah banyak waktu yang kita habiskan dan kita sia-siakan. Tuhan bilang, saudara, sebab sudah banyak waktu yang kita gunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Terus lagi baca 2-3 ayat yang ketiga. Kamu telah hidup dalam apa? Nah, rupa-rupa hawa nafsu. Saudara, kalau orang punya serakah, tamak, saudara nggak boleh. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau orang punya perhitungan, pelit, saudara nggak boleh. Amin. Kalau orang punya egois, mementingkan diri sendiri, saudara nggak boleh. Contoh teladan kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu gereja harus dibawa menjadi karakter yang seperti Kristus. Ya, saudara, memang tidak gampang, namun upah kita besar dalam kerajaan surga. Ya, nah saudara, dikatakan rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Ya, saudara, dengan hawa nafsu kita banyak hidup dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Udah banyak, Tuhan bilang. Ya, karena itu saudara, biarlah waktu yang sisa ini, ayat yang kedua, kita kembali ke atas. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan menggunakan menurut kehendak manusia, ya, tetapi menurut kehendak, ya, manusia yang gak kenal Tuhan. Bahkan orang-orang Kristen yang saudara hidupnya seperti orang yang gak kenal Tuhan. Bahkan orang-orang dunia mungkin lebih baik karakternya daripada orang yang mengaku dirinya Kristen. Betul apa enggak, saudara? Kita lihat negara-negara yang saudara bilang dia adalah agama yang beragama Kristen, tapi di situ saudara banyak terjadi banyak kasus percabulan yang begitu parah. Karena mereka agamanya tidak lakukan hanya agamawi, tidak ada perubahan hidup. Ya, karena itu saudara, kalau kita ke gereja, kita beribadah, kalau nggak ada tujuan, kita nggak usah ibadah. Kita hidup, kalau nggak ada tujuan, kita nggak usah hidup. Tujuannya apa? Hidup kita berubah menjadi seperti siapa? Yesus. Ya, saudara, Tuhan bilang supaya waktu yang sisa. Berapa lama kita hidup di dunia? Nggak lama. Waktu berjalan begitu cepat. Betul apa enggak, saudara? Cepat. Minggu ketemu minggu lagi. Baru kita merayakan awal tahun, sekarang udah mau akhir tahun. Betul ya? Kalau hati kita pada dunia ini, habislah kita.
Karena itu Tuhan katakan, hendaklah kamu mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Kalau kita mau menang perang, kita mesti ada senjata, saudara. Yang setuju katakan amin. Peperangan yang paling besar itu dalam pikiran. Medan peperangan kita itu, saudara, yang paling besar itu di pikiran. Dan iblis bisa menguasai manusia lewat pikiran manusia. Betul apa enggak? Ada orang, saudara, aduh pikirannya, dia tega bunuh anaknya, tega bunuh istrinya, saudara. Ya, belum lama kasus yang di Thailand, ya, saudara, seorang ayah dibunuh, ya, dia datang ke sekolah, tega anaknya dibunuh, bukan hanya anaknya, tapi saudara, siswa-siswa TK dibunuh. Setelah itu dia bunuh istrinya, dia bunuh dirinya sendiri. Ya, nah inilah zaman-zaman yang jahat. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus mempersenjatai kita, pikiran kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang sesuai kehendak Allah. Katakan sama-sama 2, 3. Amin. Jadi bukannya pikiran-pikiran manusia, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah. Pikirannya Tuhan. Yesus rela menderita buat saudara dan saya. Tatkala dihujat, dicaci maki, diolok di kayu salib dalam kesakitannya, dia tidak mengutuk, tapi dia mendoakan para musuhnya. Dikatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Amin. Tidak ada ajaran yang begitu agung dan mulia selain ajaran Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan katakan, ya saudara, kasih samamu, bencilah musuhmu. Tapi Yesus bilang, oh bukan seperti itu. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang dunia bisa lakukan. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu, yang tidak layak engkau kasihi, kau menjadi seperti Bapamu di surga yang mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, biarlah kita mempersenjatai pikiran kita, pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jadi kalau mau bertindak, saudara pikirin dulu, ini sesuai dengan firman enggak? Kalau mau balas, tadi firman Tuhan bilang apa? Nggak boleh. Oh ya Tuhan. Kalau mau bohong, aku bilang nggak boleh. Firman Tuhan bilang nggak boleh. Amin. Walaupun orang-orang yang nggak kenal Tuhan, bahkan orang Kristen, saudara mengaku orang Kristen, tapi dia ngajarin yang nggak bagus, yang nggak baik, saudara nggak usah dengar. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Itulah yang mendatangkan kehidupan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, kita akan lanjut. Ya, mempersenjatai dengan pikiran, lebih baik menderita karena kebenaran daripada menderita karena berbuat dosa. Katakan sama-sama 2, 3. Lebih baik apa? Menderita karena kebenaran daripada menderita karena berbuat dosa. Tadi bilang, dapatkah disebut pujian kalau kamu menderita karena berbuat dosa? Tidak ada pujiannya. Tetapi kalau kamu menderita karena kamu melakukan kebenaran, itu adalah kasih karunia. Kenapa dikatakan kasih karunia? Karena Tuhan yang akan membela dan mengangkat kita, meninggikan kita. Amin. Ya, saudara dan saya, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudara, bagaimana pikiran kita bisa tenang? Pikiran yang harmonis. Pikiran yang harmonis yang bagaimana? Pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, pikiran yang bagaimana yang sesuai kehendak Allah? Pikiran yang rela menderita karena melakukan kehendak Allah. Katakan sama-sama, melakukan. Nah, orang Kristen kurangnya di sini. Kurang jadi pelaku. Karena dia tahu, tapi dia tidak lakukan. Karena Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Pada akhir sama Tuhan bilang, Tuhan, Yesus katakan, bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang, bukan orang mengusir setan yang bernubuat atau yang memanggil nama Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan menerima hidup yang kekal. Katakan sama-sama, melakukan. Yang keras, melakukan. Saudara mau melakukan? Ya, memang kalau lakukan firman Tuhan, kadang-kadang kita jatuh bangun, saudara. Ya, karena memang sakit buat daging. Namanya ketaatan itu sakit buat daging. Seperti orang disunat.
Makanya sunat itu bukan berbicara tentang yang lahiriah di dalam perjanjian baru. Dikatakan sunatlah hatimu. Sunat itu saudara sakit buat daging. Ya. Kalau kita taat lakukan firman Tuhan itu memang sakit buat daging kita. Tetapi itulah yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kalau kita nggak mampu Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, tapi beri saya kemampuan Tuhan, supaya saya berada dalam penyertaan dan berkat-Mu. Saudara mau disertai Tuhan? Amin. Ya, kalau kita balas orang yang jahat dengan jahat, saudara nggak ada beda kita dengan orang dunia. Siapa yang mau bela kita? Tuhan nggak akan bela. Tapi kalau saudara tertindas, saudara diam dan menangis di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela kita. Amin. Kalau anak saudara dia nggak mampu balas melawan temannya yang lebih kuat dari dirinya, anak kita nangis, saudara, yang bela siapa? Orang tuanya, betul ya? Orang tuanya. Kita punya orang tua di surga, saudara. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita punya pikiran yang tenang. Yang kedua adalah pikiran yang bebas dari perasaan bersalah. Pikiran yang bebas dari perasaan yang tertuduh. Ya. Saudara, kalau pikiran kita, saudara, ada perasaan tertuduh, maka kita nggak akan bisa tenang. Karena itu kita harus selesaikan dosa. Katakan sama-sama, selesaikan dosa dulu. Kalau kita simpan, kemanapun saudara, kita nggak akan bisa tenang. Betul apa enggak? Mungkin sepertinya di luar kita nampaknya tenang, tapi saudara akan dikejar terus dimanapun saudara berada. Betul? Kecuali saudara menindas hati nurani. Dan lama-lama kalau hati nurani kita tindas, akhirnya hati nurani kita mati. Saudara, kita gak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Sudah pasti binasa. Karena apa? Kekerasan hati manusia. Saudara dan saya gak boleh keras hati. Amin. Nah, saudara, kalau pikiran kita, saudara, ada tuduhan, orang lain pasti nggak tahu, tapi hati nurani kita tahu. Betul apa enggak, saudara? Saya nggak tahu, saudara, apa yang saudara buat sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari-hari atau pulang dari tempat ini, saya nggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Amin. Ya. Hati nurani saudara tahu. Setiap orang akan dihakimi dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, walaupun dia sudah mati. Coba kita baca ayat yang kelima, ya. Ayat yang keempat dulu, 1 Petrus 4 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup. Dan jangan kita pikir kalau udah mati selesai. Seperti orang yang tadi bunuh, kemudian setelah itu dia bunuh istrinya dan dia bunuh dirinya. Selesai. Oh tidak, itu awal daripada masalah yang dihadapinya. Karena hukuman yang paling menakutkan adalah hukuman kekal. Firman Tuhan katakan manusia hanya hidup sekali dan setelah itu akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi bukan berarti kalau kita udah mati habis. Tidak. Akan ada nantinya, saudara. Ya, apakah kita akan menerima hidup kekal atau hukuman kekal? Yesus katakan bahwa saudara, pada akhir zaman yang mati akan dibangkitkan. Yang satu menerima hukuman kekal, yang satu menerima hidup yang kekal. Saudara mau yang mana? Hidup kekal atau kematian kekal? Ya. Tuhan bilang saudara tadi ya, kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada hari kapan? Penghakiman. Jadi kalau kita nggak takut sekarang, saudara, nanti kita akan takut pada hari penghakiman. Tapi kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan saat ini, kita akan bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan pada masa penghakiman. Kenapa?
Karena segala dosa-dosa kita sudah kita selesaikan. Bahkan yang kita sembunyikan di dalam hati kita sudah selesaikan. Amin. Ya. Saudara, pikiran kita harus merdeka dari perasaan tertuduh. Saudara mau tenang? Jangan ada perasaan tertuduh. Bagaimana supaya perasaan enggak ada tertuduh? Akui dosa dan tinggalkan dosa itu. Jangan kita tindas hati nurani kita, dan akhirnya hati nurani kita akan mati, saudara. Amin. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang hidup, bahkan yang mati. Ya. Yang ketiga, miliki pikiran yang panjang, saudara. Ya. Dengan pikiran panjang, kita punya pikiran bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Katakan sama-sama, sementara. Baik susah kita yang kita alami dalam dunia, ya, baik sakit, ya. Saudara, di surga nggak ada lagi sakit penyakit. Ya, sekarang saya memang agak kurang fit, ya. Namanya manusia hidup di bumi kan, ada saat-saatnya kita kurang fit, kurang sehat, ya. Tetapi firman Tuhan katakan nanti dalam saudara kerajaan surga, ya, bahwa tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi bahkan kematian. Yang adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Nah, saudara, karena itu penderitaan yang kita alami itu hanya sementara. Katakan sama-sama, sementara. Amin. Ya. Karena itu dalam pemakaman kalau melayani orang yang meninggal, selalu diambil kebanyakan Wahyu 14 ayat 13. Dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ingat ada kata dalam Tuhan. Garis bawahi dalam Tuhan. Karena mereka telah beristirahat dari jerih payah susah mereka. Karena itu saudara, setiap orang percaya harus punya kerinduan. Saudara, Yerusalem baru. Tadi kita nyanyikan, oh Yerusalem. Wah, kok biasanya kita nyanyikan itu di saat pemakaman, ya. Tapi di sini dengan sukacita, saudara, dinyanyikan. Ya, karena apa? Itulah pengharapan kita setiap anak Tuhan. Amin. Ya, saudara mesti punya pikiran yang panjang. Artinya apa? Dengan pikiran yang panjang kita punya pikiran bahwa sesuatu di dunia ini hanya bersifat sementara dan singkat adanya. Ya, baik sakit, kesusahan, penderitaan maupun dihina orang dan sebagainya, ya. Nah, saudara, bila kita punya pikiran yang panjang, kita akan menjadi panjang sabar. Coba 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Kita akan baca di sini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai apa? Kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan apa? Melainkan bertobat. Ya, saudara, Tuhan itu panjang sabar. Tapi jangan kita juga menganggap enteng kemurahan Tuhan. Ingat juga, tidak selamanya kita punya kesempatan untuk bertobat. Ada orang yang udah gak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya, dan penyesalan itu gak ada artinya. Contohnya dalam Alkitab, orang kaya yang bodoh, yang hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dan Tuhan katakan pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Buat apa itu nanti? Saudara, orang kaya itu menyesal di alam maut, namun penyesalan tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, kita harus saudara betul-betul, ya, saudara mempersiapkan diri kita supaya kita diselamatkan. Ya, jadi kesabaran Tuhan menuntun kita supaya kita berbalik dan kita bertobat, ya.
jangan ada dosa yang kita sembunyikan lagi. Ya, katakan sama-sama, jangan ada dosa yang kita sembunyikan. Kenapa? Di masa penghakiman kebongkar gak saudara? Ya. Sekarang sidang yang paling ramai itu sidang Sambu, saudara. Siapa yang tahu itu kasus pelecehan seksual atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu dengan sang putri. Hanya Tuhan yang tahu dengan sang putri. Betul apa enggak? Ya. Mungkin bisa lolos dari jeratan hukum, tetapi nanti jeratan penghakiman Tuhan tidak akan bisa lolos. Karena itu orang harus jujur mengakui. Kalau dia salah, dia harus mengaku dia salah. Karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Yang Tuhan hargai adalah orang yang jujur, yang mau mengakui dosa dan meninggalkannya. Amin. Ya, saudara, ini yang Tuhan katakan. Ya, yang keempat, pikiran yang mengutamakan hal yang terpenting. Ya, coba kita 1 Petrus 4. Coba kita akan kembali lagi 1 Petrus 4. Ini ayat utama kita, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terus, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terus 10, melayanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang menurut kasih karunia Allah. Ya, nah pikiran yang mengutamakan yang terpenting itu adalah mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Katakan sama-sama, mengasihi. Kasihi sungguh-sungguh. Dikatakan berilah tumpangan kepada orang-orang yang lemah dengan tidak bersungut-sungut. Katakan sama-sama, dengan tidak bersungut-sungut. Ya, jadi kalau kita nolong, kita mesti tulus. Amin. Buat apa nolong kalau kita hati kita berat? Kita nolong, lakukan yang baik itu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah buat yang baik sama kita. Ya, supaya orang mau balas yang jahat juga kita buat baik, kita nggak jadi masalah. Karena Tuhan sudah buat baik sama kita, maka kita membalas. Orang lain melakukan apapun, kita nggak peduli. Yang penting saya lakukan semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, saudara. Nah, saudara, sekarang pikiran kita kan diubah. Dan kalau pikiran kita diubah sesuai dengan firman, maka tindakan kita akan benar. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau. Ya, pikiran yang dikatakan, saudara-saudaraku, kasihilah seorang dengan sungguh-sungguh akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Ya, gereja tuh jangan lagi saling sakit sikut menyikut, saling gosip menggosip, saudara, saling menjelekan. Udah gak zamannya lagi. Karena Tuhan bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Gak ada zamannya lagi kita, saudara, untuk saling saudara, benci lagi. Ya, Tuhan bilang kalau kamu membenci manusia, kamu membunuh manusia. Ya, saudara, Tuhan bilang kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Saudara, maukah dosa kita ditutupi oleh Tuhan? Ya, kasihi sesamamu. Nggak peduli orang lain mau balas apa, karena kita lakukan semua untuk Tuhan. Ya, kemudian berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, dan layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Saudara, di dalam gereja semua harus melayani. Ada yang melayani sebagai pemain musik, ada yang melayani di mimbar, ya, ada yang melayani jiwa-jiwa, saudara, ada yang melayani dengan saudara dengan pemberian-pemberiannya, itu melayani semua. Ya, apapun sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Ada orang yang punya karunia untuk memberi, walaupun dia kekurangan, dia tetap aja senang ngasih. Itu karunia. Amin. Ya, itu karunia. Nggak semua orang bisa lakukan itu, saudara. Ya, karena orangnya murah hati. Dan orang yang murah hati, Tuhan bilang apa? Dia akan beroleh kemurahan.
dia tidak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan bilang apa? Ada orang yang menghemat luar biasa, tapi dia kekurangan. Tapi ada orang yang menabur, dia nggak pernah kekurangan. Itu anehnya firman Tuhan. Namun kalau kita lakukan, saudara, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, nggak semua jadi pengkhotbah, nggak semua jadi pengajar, nggak semua sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Kalau karunia yang menasihati, saudara nggak bisa di mimbar ini. Ya udah, kita sharing. Kamu jangan seperti itu. Ya, kamu mesti ampuni. Ya, seperti kan Tuhan mengampuni kamu, itu karunia menasihati. Saya juga pernah dulu seperti itu, disakiti. Tapi Tuhan ngajar saya untuk mengampuni. Hati saya lega. Saudara, itu karunia menasihati. Sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Nggak semua orang bisa main musik, saudara. Betul apa enggak? Semua punya talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Dan jangan kita mau seperti orang lain, tapi dikatakan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, pelayanan itu luas dalam gereja. Apapun saudara lihat dalam gereja, saudara bisa melayani Tuhan. Saudara bisa melayani orang lain. Dan pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar kita bisa melayani. Amin. Saudara, dalam keluarga kita bisa melayani. Bisa, itu pelayananmu. Menjadi gembala bagi istri dan anak-anak, itu pelayananmu. Walaupun menjadi gembala itu tidak mudah. Ya, di zaman sekarang ini tidak mudah. Namun kita libatkan Tuhan supaya saudara, keluarga kita semuanya diselamatkan. Tidak gampang. Amin. Layani orang-orang yang susah. Zaman-zaman ke depan nanti banyak orang-orang yang susah, saudara. Kasih tumpangan bagi mereka. Ya, kalau kita lakukan, kita akan berbahagia. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan tadi, ya, pikiran yang mengutamakan hal yang terpenting. Cari dulu kerajaan Tuhan. Jangan cuma kerja-kerja aja terus. Utamakan Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang terpenting? Yang batin, bukan yang jasmani. Tadi diumumkan Natal, saudara. Saya kalau di dekat-dekat Natal, saya mesti waspada. Saya doa sama istri. Jangan karena kasus nanti makanan kita jadi ribut, kasus uang kita jadi ribut. Betul apa enggak, saudara? Hal yang cuma makan perut. Ya, kemudian Tuhan kasih kepekaan. Kita gereja itu motivasi kita yang paling utama adalah perubahan hidup. Buktinya Tuhan pelihara kok gereja kita. Walaupun sewa gedung itu 20 juta, 30 juta sekarang 1 tahun, saudara. Kita bisa cicil, saudara. Kenapa? Kita fokus sama Tuhan. Fokus pada pertumbuhan rohani dan bukan jasmani. Yang setuju katakan amin. Ternyata Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan. Kalau kita bicara tentang uang ada yang sensitif, saudara, kalau kita udah dewasa, kita gak akan sensitif lagi. Kenapa? Kita udah bebas kok. Semua sementara kok. Kita udah bisa lepaskan semua. Amin. Jangan karena ini. Makanya tadi diumumkan, saya tadi bicara sama WL, memang waktu rapat kita akan adakan kolektif tambahan. Tapi saya pikir kolektif tambahan kalau kita punya uang tiap minggu, saudara. Betul apa enggak? Jangan sampai mereka nanti datang ibadah, saudara, dia nggak punya uang, dia nggak bisa ibadah, saudara. Nggak ada kolektif juga nggak apa-apa. Amin. Tapi kalau saudara diberkati, ingatlah pekerjaan Tuhan. Itu kan lebih enak, saudara, buat kita. Jangan jadi beban, pokoknya jangan jadi beban semua. Saya udah mikir kita berdoa suami istri. Kalau tiap minggu kita ada kolektif tambahan, seakan-akan kayaknya aduh membebani. Karena saya ukurannya saya. Nggak selamanya saya juga punya uang lebih. Betul apa enggak, saudara? Tapi kalau saya punya uang lebih, saya bicara sama istri, kita akan berkorban, kita lebih dulu buat pekerjaan Tuhan. Ya. Utamakan hal yang terpenting, perubahan hidup. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena itu saudara jaga hati kita. Natalan, Paskah,
Ya, saudara, itu cuma momen. Cuma momen. Tapi lewat momen itu memang biarlah kita semakin hari diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita ingin suasana yang berbeda, bagus. Puji Tuhan. Tapi gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Utamakan hal yang terpenting, yang batinia, bukan yang lahiriah. Katakan sama-sama, yang batinia, bukan yang lahiriah. Amin. Ya, apapun. Tuhan bilang apa? Yang lahiriah semakin merosot, tapi yang batinnya harus dibaharui dari hari ke hari. Ya, utamakan. Supaya apa? Saudara dan saya siap masuk dalam kerajaan surga. Ya, saudara, utamakan hal yang terpenting. Kasihi sesamamu manusia. Karena hukum Tuhan yang utama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi manusia, kita tidak mungkin membunuh, kita tidak mungkin bergosip, menjelekkan orang, kita nggak mungkin menipu orang, kita nggak mungkin berzina, mencelakakan orang. Kita senang, tapi ada orang lain yang menderita. Kita nggak mungkin berselingkuh, saudara. Amin. Karena kita senang di atas penderitaan orang lain, Tuhan akan menghukum kita. Bahkan Tuhan ajar kita untuk rela berkorban buat sesama kita. Ya, tidak akan ada selingkuh, tidak akan ada dosa kalau kita betul sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin. Nggak ada lagi pahit hati, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi kebencian. Yang adalah hati yang mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Kita praktekkan, kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau cuma dari kita nggak bisa. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi, ya udahlah, saya kasih. Karena saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Bagaimana balas kebaikan Tuhan? Ya caranya dengan kita berbuat baik kepada sesama. Itu cara kita, saudara. Bagaimana kita bisa balas kebaikan Tuhan? Caranya melayani. Apapun kita bisa lakukan untuk Tuhan, saudara. Amin. Ya, saudara, pikirkan hal yang paling utama. Katakan sama-sama 2, 3. Pikirkan hal yang paling utama. Oh, saudara bisa tenang. Kenapa kita selalu khawatir? Aduh Tuhan, kenapa? Karena memang kita kebanyakan pikiran kita materi. Betul apa enggak, saudara? Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara. Masakan kamu Tuhan nggak pelihara? Ya, memang setting pikiran manusia selalu tertuju pada hal yang materi. Tapi kita berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara dan saya hidup sesuai kehendak Tuhan, langit akan terbuka bagi saudara dan saya. Ada pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sukar dan sulit. Andai kata pun kita diuji iman kita, ya, kita dalam kesulitan dan kelaparan, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tidak ada yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Amin. Karena itu saudara, biarlah saudara, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Ya, hanya bersifat, hanya menyangkut materi, perut, saudara. Ya, tapi saya percaya orang yang melakukan kehendak Tuhan akan Tuhan pelihara. Di masa-masa yang sukar. Saudara siap menghadapi masa sukar ke depan? Wah, ini kayaknya dipersiapkan terus, saudara. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita kuat. Ngadepin apa-apa tenang. Pikiran jangan macam-macam kemana-mana. Fokus sama Tuhan. Pikiran apa kehendak Tuhan apa di dalam hidup kita. Ya, amin. Ya. Yang kelima, pikiran yang memuliakan Allah. Nah, ya, coba kita baca di sini di ayat 11 yang terakhir. Kita akan baca ayat 11. 2, 3. Jika ada orang yang berbicara
baiklah kita sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara, fokus saudara pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan sama-sama, memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara, tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Katakan sama-sama, tujuan hidupku memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara harus tahu itu tujuannya. Ya, saudara, ya, ada dua hal yang dibicarakan di sini, yaitu berbicara dan melayani. Ya, jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Artinya apa? Pembicaraan kita itu, saudara, harus sesuai dengan firman. Karena di dalam perkataan banyak kita salahnya di sini. Ya, karena itu Tuhan ingatkan kita, pikiran saudara yang memuliakan Allah, ya, kita gunakan hidup kita memuliakan Allah. Caranya apa? Lewat perkataan kita. Katakan sama-sama, lewat perkataan. Ya, Yakobus berkata, saudara, dapatkah kita di gereja kita memuliakan Tuhan, tapi di luar kita mengutuk orang? Hal itu gak boleh terjadi, firman Tuhan bilang. Dapatkah satu sumber mata air mengeluarkan dua rasa yang berbeda, yaitu rasa yang pahit dan yang tawar? Saudara, tidak bisa. Ya, kalau hati saudara dan saya pahit, maka perkataan kita juga akan dirasakan orang pahit, saudara. Betul apa enggak? Orang lain akan merasa tersakiti, walaupun kita ngomongnya pelan, tapi nyelakit. Tapi kalau hati kita bebas dari kepahitan hati, kita mau tegur orang bagaimanapun, dia nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita, saudara, supaya mereka itu bertobat. Tidak ada kepahitan dan kebencian. Ya. Dan yang kedua, ya, ada dua hal yang dibicarakan, yaitu yang kedua adalah melayani. Katakan sama-sama, melayani. Ya, tadi dikatakan, ya, jika ada orang yang melayani, baiklah apa? Dia melakukannya sesuai dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Ya, baik, kita akan akhiri firman Tuhan ini, kita akan bangkit berdiri. Saudara, kita akan nyanyikan pujian Ubah Hatiku untuk jadi ciptaan baru. Tuhan Yesus mati bagi dosa, dan kami mau menyatu dalam kebangkitan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan, biarku semakin berkurang, biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
Yesus. Kuduskan perjamuan ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin, amin. Ubah hatiku terus pagi seperti-Mu Yesus. Katakan, aku rata ngeliat, aku rata ngeliat di dalam tangan-Mu, bentukkan jadikanlah yang Kau ingini. Dan ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Dan ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, dan ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah rela mati buat kami, menderita bukan karena dosa, tetapi menanggung dosa kami umat manusia. Terima kasih Kau rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Dan kami pun mempersenjatai pikiran kami dengan persenjataan yang demikian. Rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Walaupun secara daging kami sakit Tuhan, namun roh kami hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hati kami tidak mau lagi melekat kepada dunia ini, tetapi hanya melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bebas dari rasa bersalah dan tertuduh. Karena itu saudara, akui segala dosa, rendahkan hatimu dan sebutkan di dalam hati apa yang tidak berkenan yang Tuhan ingatkan, dosa-dosa yang saudara dan saya lakukan, agar ada perdamaian antara engkau dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minta pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Biarlah hidup kami selalu memuliakan akan nama Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga lewat kehidupan kami nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Biarku semakin berkurang Tuhan, berubah semakin sesuai kehendak Tuhan. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh setiap kami anak-anak-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan yang menyertai mereka semua ya Tuhan. Yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus, oleh firman Yesus Kau telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang silakan duduk. Kita bersyukur buat hari ini. Ya, selamat hari Minggu.